Selamat datang di channel ini woi. Pasti kalian peserta kartu prakerja kan woi. Beruntung banget loh kalian woi. Karena cuma di channel ini yang akan terus membagikan informasi seputar prakerja loh woi. Ingat juga ya woi. Cuma di channel ini loh woi. Yang mau bantu apapun permasalahan kalian di prakerja woi. Jadi tunggu apa lagi woi. Buruan subscribe di bawah ya woi. Mumpung subscribe itu masih gratis loh woi. Oke, selamat menonton ya woi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. Sebelumnya aku mengucapkan bagi kalian semua peserta kartu prakerja di gelombang keempat, selamat bergabung di channel ini. Oke, baik, pada kesempatan kali ini aku mau kasih informasi mengenai gelombang keempat ya teman-teman. Oke, baik, sesuai judul yaitu bagaimana sih cara mengetahui kalian itu lolos atau tidak di program kartu prakerja gelombang keempat ini. Dan juga aku akan kasih info mengenai kapan pengumuman seleksi gelombang keempat kalian itu nyatakan lolos atau tidak. Jadi teman-teman, seperti biasa sebelum kita lanjut pembahasan ini, tapi sebelum kita lanjut, teman-teman bisa klik tombol subscribe di bawah. Jangan pernah ragu karena subscribe itu gratis, nggak ada ruginya kok kalian klik tombol subscribe. Karena dengan kalian subscribe, kalian tidak akan ketinggalan mengenai upload terbaru di channel ini dan menjadikan channel ini untuk terus update informasi mengenai kartu prakerja. Biar admin semangat lagi upload videonya. Jadi kalian subscribe di bawah ya. Oke, kita lanjut. Tapi sebelumnya teman-teman pastikan dulu teman-teman itu telah mendaftar di kartu prakerja di gelombang keempat ini dan telah mengikuti tes motivasi dan kemampuan dasar. Setelah mengikuti tes itu teman-teman pastikan juga telah mengikuti gabung gelombang keempat yang ada di dashboard teman-teman. Nah teman-teman, kalau sudah daftar kartu prakerja teman-teman pasti sudah ikut gabung gelombang keempat ya teman-teman. Seperti ini teman-teman kalau sudah ikuti gabung gelombang keempat. Nah pasti buat kalian semua peserta program kartu prakerja gelombang keempat, pasti hampir semua yang daftar tampilannya itu setelah mengikuti gabung gelombang keempat tampilannya itu seperti ini ya teman-teman. Yaitu tertulis ya pendaftaran kamu sedang kami evaluasi, dan situ teman-teman di bagian paling bawah ada tertulis sedang dievaluasi. Jadi sedang dievaluasi itu artinya data teman-teman seperti nama lengkap teman-teman, nomor NIK, nomor HP, dan upload foto KTP teman-teman itu sudah dikirimkan ke prakerja. Nanti prakerja akan melihat dan mendata sendiri, dan pastikan teman-teman KTP teman-teman itu identitas asli bukan identitas orang lain. Dan juga teman-teman prakerja juga menilai dari tes motivasi dan kemampuan dasar teman-teman. Nah disitulah letak apakah kalian itu lolos atau tidak. Karena pengalaman dari gelombang pertama sampai gelombang ketiga yang banyak gagal lolos di tes motivasi dan kemampuan dasar karena mereka itu tidak bersungguh-sungguh dalam mengisi tes motivasi dan kemampuan dasar itu teman-teman. Jadi nanti prakerja akan menilai data teman-teman, dan jika prakerja dirasa data teman-teman, data tes motivasi dan kemampuan dasar teman-teman sudah benar semua dan layak nyatakan lolos sebagai penerima kartu prakerja, nanti dashboard teman-teman akan tertulis kalau teman-teman itu lolos sebagai kartu prakerja. Jadi teman-teman hati-hati dalam mengisi tes motivasi dan kemampuan dasar ini. Jadi dalam mengisi itu perlu keseriusan ya teman-teman, dan juga teman-teman semoga dijauhkan dari sifat-sifat yang mungkin bermalas-malasan dalam tes motivasi dan kemampuan dasar itu. Jadi teman-teman setelah klik gabung gelombang keempat tampilannya akan seperti ini. Langkah apa lagi yang harus kalian lakukan? Jawabannya itu tidak ada lagi. Jadi kalian tuh cuma menunggu saja dalam tahap ini. Jadi timbul pertanyaan teman-teman nih, sampai kapan saya menunggu, berapa lama sih? Jadi aku jawab, kalian tuh menunggu sampai pendaftaran gelombang keempat ditutup. Karena saat ini pendaftaran gelombang keempat masih dibuka, jadi teman-teman saat ini menunggu saja sampai pendaftaran gelombang keempat ditutup sampai tanggal 12 Agustus teman-teman menunggu. Jadi teman-teman lolos atau tidaknya teman-teman dalam seleksi gelombang keempat kartu prakerja ini ada dua hal yang dinilai oleh prakerja mengenai lolos atau tidaknya kalian itu sebagai peserta kartu prakerja di gelombang keempat ini. Yang pertama dinilai oleh pihak prakerja yaitu data teman-teman. Jadi teman-teman telah mengisi seperti data nama lengkap, nomor HP, pekerjaan teman-teman, dan juga upload foto KTP, pastikan sama, dan pastikan teman-teman pada saat mengisi atau mendaftar di kartu prakerja ini teman-teman tidak ada manipulasi data atau pemalsuan data, karena ini sangat fatal sekali. Dan yang paling utama dalam hal pengisian data ini teman-teman harus memakai KTP teman-teman sendiri dan melakukan pengisian data teman-teman sesuai dengan nama KTP harus sama. Selanjutnya teman-teman yang dinilai oleh pihak prakerja yaitu tes motivasi atau tes yang 18 pertanyaan itu pasti teman-teman sudah mengisi sebelumnya. Nah pada saat tes motivasi dan kemampuan dasar itulah yang paling banyak enggak lolos teman-teman, karena pengalaman di gelombang pertama sampai gelombang ketiga mereka itu enggak lolos di bagian itu teman-teman. Jadi buat teman-teman harus serius dalam mengisinya, itu harus bersungguh-sungguh ya teman-teman. Dan aku ingatkan pada saat kalian mengisi itu harus bersungguh-sungguh dan butuh keriusan, karena kita harus belajar pengalaman yang gelombang pertama sampai gelombang ketiga itu banyak yang gak lolos di bagian tes motivasi dan kemampuan dasar itu. Oke baik teman-teman, jadi lolos atau tidaknya teman-teman berdasarkan data itu ya teman-teman. Yang pertama data KTP teman-teman, yang kedua data tes motivasi dan kemampuan dasar teman-teman.
Dan untuk pengumuman kalau teman-teman itu lolos atau tidaknya di seleksi gelombang keempat kartu prakerja ini, itu teman-teman harus nunggu itu setelah pendaftaran gelombang keempat ditutup di sini tanggal 12 Agustus. Jadi pengumuman seleksi gelombang keempat kartu prakerja ini akan diumumin sekitar di tanggal 13 ke atas ya teman-teman. Jadi buat teman-teman di tanggal 13 ke atas itu udah bisa cek dashboard kalian secara berkala apakah kalian lolos atau tidak di gelombang kartu prakerja ini. Untuk cara mengetahuinya kalian lolos atau tidak di tanggal 13 ke atas nanti pas prakerja mengumumkannya, ada dua cara yang bisa kalian tahu kalau kalian tuh lolos atau tidak. Yang pertama itu teman-teman setelah tanggal 13 ke atas teman-teman bisa cek dashboard secara berkala karena di dashboard itu nanti akan muncul kalau teman-teman itu lolos atau tidaknya di gelombang keempat ini. Dan juga cara satu lagi untuk mengetahui kalian tuh lolos atau tidaknya yaitu yang paling cepat tahu itu teman-teman melalui notifikasi nomor handphone. Jadi nanti prakerja akan mengirimkan notifikasi atau pesan dari prakerja yaitu kalau kalian tuh dinyatakan lolos sebagai kartu prakerja. Jadi nanti pas pengumuman seleksi gelombang keempat dibuka, nanti yang paling cepat itu melalui notifikasi nomor handphone teman-teman. Jadi nanti teman-teman pasti kalau lolos akan dapatkan notifikasi seperti ini. Nah teman-teman bisa lihat karena aku ini di gelombang kedua ya teman-teman, aku tuh daftar gelombang kedua lalu setelah pendaftaran terakhir gelombang kedua ditutup lalu 3 hari langsung dapat notifikasi ini kalau aku tuh dinyatakan lolos sebagai penerima kartu prakerja gelombang kedua. Teman-teman bisa lihat itu di tanggal 29 April ya teman-teman. Jadi aku tuh mendapatkan notifikasi selamat kamu dapat kartu prakerja, cek akunmu di www.prakerja.co.id, catat nomor kartu prakerjamu dan gunakan untuk membeli pelatihan dan rahasiakan nomor kartu prakerjamu. Jadi kalau kita sudah mendapatkan pesan seperti ini itu artinya kita sudah nyatakan lolos sebagai penerima kartu prakerja. Hore. Jadi buat kalian semua peserta kartu prakerja gelombang keempat, kalian tuh sampai saat ini cuma menunggu saja sampai pendaftaran gelombang keempat ditutup. Jadi karena pendaftaran gelombang keempat ini dibuka pada tanggal 8 Agustus sampai tanggal 12 Agustus, jadi teman-teman hanya menunggu selama 4 hari saja ya teman-teman. Setelah pendaftaran gelombang keempat ditutup tepat nanti tanggal 12, nah nanti prakerja akan mengevaluasi dan juga nanti prakerja akan mengumumkan apakah kalian nyatakan lolos atau tidak sebagai penerima kartu prakerja untuk gelombang keempat. Jadi nanti pengumuman seleksi gelombang keempat telah diumumkan oleh prakerja, kalian tuh bisa mengetahuinya dengan cara nanti prakerja akan mengirimkan pesan seperti ini atau teman-teman langsung bisa cek dashboardnya. Teman-teman bisa cek dashboardnya, nanti di dashboard teman-teman akan tertulis kalau kalian tuh lolos atau tidak di prakerja gelombang keempat ini. Jadi intinya teman-teman saat ini menunggu saja 4 hari ya teman-teman sampai pendaftaran gelombang keempat ditutup dan nanti di tanggal 13 dimulai dan tanggal 13 ke atas teman-teman bisa cek dashboard teman-teman secara berkala apakah kalian lolos atau tidak dan dapatkan notifikasi atau pesan dari prakerja bahwa kalian itu lolos sebagai penerima kartu prakerja. Oke baik teman-teman, aku doakan banget buat kalian yang peserta kartu prakerja semoga lolos semua ya teman-teman. Mengingat kota saat ini itu cukup besar yaitu 800.000 peserta, ini berbanding terbalik dengan gelombang pertama sampai gelombang ketiga yang hanya 200.000 peserta. Jadi kesempatan kalian itu cukup besar. Oke teman-teman, semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Ingat cuma channel ini yang terus mengupdate tentang info seputar kartu prakerja. Sekian dan terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.